Kalau resesi, pilih emas perhiasan atau logam mulia? Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Pada video kali ini saya akan membahas perbandingan antara investasi emas batangan dan perhiasan. Baik emas batangan maupun perhiasan memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelumnya membuat keputusan untuk investasi. Tahun 2023 disebut sebagai tahun penuh ujian untuk sebagian besar negara maju di dunia. Ini tidak lepas dari adanya tekanan tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang terus membayangi. Bahkan dekat-dekat ini Amerika, Cina, dan Eropa pun ekonominya sudah cukup melemah, yang membuat perekonomiannya dunia menjadi tidak baik-baik saja. Di situasi seperti ini, teman-teman, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita perbanyak uang cash atau investasi emas? Emas dinilai menjadi investasi aman untuk mengelola finansial. Oleh karenanya, menabung emas dianggap salah satu solusi untuk menyisihkan dana darurat di kemudian hari. Karena saat inflasi maupun resesi melanda, harga emas juga cenderung meningkat. Dan nggak hanya itu ya teman-teman, investasi emas juga bisa menjadi tujuan menyimpan dana darurat. Lalu mendingan perhiasan atau logam mulia nih teman-teman? Tulis kolom komentar ya. Sebelum menentukan itu, kita harus tahu dulu nih mana yang lebih baik dari keempat hal berikut ini. Pertama, mengenai likuiditas dan nilai intrinsik. Logam mulia atau emas batangan lebih mudah diperdagangkan dan memiliki nilai intrinsik yang jelas berdasarkan kadar emasnya. Di sisi lain, perhiasan memiliki nilai subjektif yang tergantung pada desain, keadaan, dan keindahan perhiasan tersebut. Selama resesi atau saat teman-teman ingin menjual investasi teman-teman, emas batangan cenderung lebih liquid daripada perhiasan. Namun, perhiasan dapat memiliki nilai tambah sebagai karya seni dan koleksi. Yang kedua, biaya produksi dan investasi. Perhiasan biasanya melibatkan biaya produksi tambahan seperti biaya desain, tenaga kerja, dan markup dari pengecer. Emas batangan di sisi lain cenderung memiliki biaya produksi yang lebih rendah. Ketika berinvestasi, biaya produksi yang lebih rendah berarti teman-teman mendapatkan lebih banyak emas fisik untuk setiap dolar yang diinvestasikan. Yang ketiga, diversifikasi dan perlindungan nilai. Investasi emas batangan dapat memberikan diversifikasi portofolio yang lebih baik selama resesi. Emas cenderung berkorelasi negatif dengan pasar saham dan mata uang, yang berarti ketika harga saham dan nilai mata uang menurun selama resesi, harga emas cenderung naik. Dengan memiliki emas batangan, Anda dapat mengurangi resiko portofolio Anda dan melindungi nilai aset Anda dalam situasi ekonomi yang sulit. Yang keempat, keputusan investasi pribadi. Pentingnya untuk diingat bahwa keputusan investasi selalu bergantung pada preferensi pribadi, tujuan keuangan, dan toleransi resiko teman-teman. Beberapa orang mungkin lebih tertarik pada aspek estetika dan koleksi perhiasan, sementara yang lain lebih fokus pada nilai intrinsik dan kestabilan investasi emas batangan. Pertimbangan faktor-faktor ini dengan hati-hati sebelum membuat keputusan ya teman-teman. Kesimpulannya, baik investasi emas batangan maupun perhiasan memiliki keuntungan dan pertimbangan masing-masing. Emas batangan cenderung lebih liquid, memiliki nilai intrinsik yang jelas, dan memberikan diversifikasi portofolio yang baik selama resesi. Di sisi lain, perhiasan memiliki nilai tambah sebagai karya seni dan koleksi. Sebelum teman-teman memilih, pertimbangkan tujuan investasi teman-teman, likuiditas, biaya produksi, dan preferensi pribadi teman-teman. Segitu dulu ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat dan salam growth mindset.